muslimun. Apa kabar? Bapak Ibu jamaah dan peminat serta anak-anakku semuanya, generasi Islam yang kalau mereka tumbuh di masjid maka bisa diharapkan. Tapi kalau tumbuhnya di tempat yang lain, maka dari mana harapan itu nanti? Karena itulah sudah tepat ketika anak-anak kita ada di sini, di tempat ini. Sungguh beruntung para orang tua yang sejak awal mengakrabkan anaknya dengan masjid Allah SWT. Semoga Allah menjadikan itu semua sebagai sebuah bayaran yang kita berikan untuk kelak mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, tema kita hari ini tentang semuanya berawal dari masjid, dan memang begitu. Memang begitu. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tema masjid dalam beberapa ayat. Saya nukilkan sebagiannya sebagai pelajaran yang mahal, dan saya ingin memulai dari yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Ketika Allah berfirman wa annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid punya Allah, setidaknya ada dua pelajaran besar. Yang pertama, bahwa apapun yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah, maka pasti sesuatu itu besar. Tidak ada hal yang remeh-temeh yang dinisbatkan kepada Allah. Makanya kalau seorang hamba disebut Abdullah, hambanya Allah, pasti orang itu luar biasa. Orang itu pasti luar biasa. Begitu seterusnya. Masjid ini masjid Allah, karenanya tempat masjid seperti ini masih paling mulia, sangat mulia. Yang kedua, ayat ini peringatan buat siapapun yang membatasi masjid hanya milik manusia, sehingga masjid tergantung pemikiran DKM-nya, tergantung kelompok DKM-nya, tergantung partai DKM-nya. Ini teguran sangat keras. Masjid bukan punya orang DKM, masjid bukan punya makhluk, masjid bukan punya Anda. Wa annal masajida lillah. Siapapun yang mau beribadah pada Allah di sini, di masjid, kita bersama-sama. Tanggung jawabnya berat. Bagaimana muslimin bisa bersatu di luar masjid, di dalam masjid yang sakral saja tidak bisa bersatu. Wa annal masajida lillah. Makanya yang pertama kali ingat betul bahwa masjid ini bukan punya makhluk, bukan punya manusia, apalagi hanya ketua TKN-nya. Masjid ini milik Allah. Siapapun yang mau beribadah pada Allah, siapapun yang mau menyampaikan ilmu Allah, di sini tempatnya. Para sahabat dulu kalau mau ke masjid mereka ngasih resep. Orang kalau mau khusyuk ibadah dalam masjid kuncinya satu. Begitu Anda taruh sendal di luar, taruh dunia di luar bersama sendal Anda. Jangan tempat. Anda partainya apa? Sana tempatnya, tempat sendal sana. Apa baju Anda di sana? Apa kelompok Anda di sana? Tempatnya tempat sendal. Ini milik Allah. Resep sahabat. Kalau mau khusyuk ibadah di sini, letakkan dunia bersama Allah Safyan. Selama dunia masih dibawa masuk ke tempat masjid ini, maka dia akan menjadi bahan pertikaian. Jangan salah paham dengan kalimat ini.
Nanti akan kita lihat bahwa fungsi masjid ternyata sampai urusan dunia. Tapi yang saya maksud adalah bahwa ketika masjid ini diarahkan kepentingannya bukan kepentingan Allah, tetapi kepentingannya kepentingan kita dan kelompok kita. Ini teguran keras yang pertama. Dan mohon diperhatikan betul, masjid punya Allah, wa annal masajida lillah. Makanya penutup ayatnya, fala tad'u ma'allahi ahada. Kalian tidak boleh kalian mengajak. Tad'u itu dakwah, ngajak, kecuali hanya pada Allah. Gak boleh ngajak ke yang lain. Di masjid Allah ngajak pada Allah. Makanya kalau disebut ini masjid Muhammadiyah, nggak apa-apa, yang bangun Muhammadiyah, tapi yang beribadah di situ, yang ngaji di situ jangan Muhammadiyah saja. Ini masjid NU nggak apa-apa, nggak masalah. Ini masjidnya Persis, ini masjidnya apa? Yang bangun mereka. Teman-teman itu berjasa besar membangun, tapi yang beribadah di situ, yang mengaji di situ, yang berdakwah di situ, yang kumpul di situ, semua muslim, semua yang mau menuju Allah di situ. Kita ini dalam hati Allah SWT. Masjid ini oleh Al-Quran juga disebut sebagai tempat mencari cahaya. Kalau mau mencari cahaya di sini tempatnya. Karena hidup ini perlu cahaya. Bapak Ibu kalau di rumah kemudian lagi sedang berbincang malam hari, tiba-tiba mati lampu, itu semua langsung lari mencari cahaya. Ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang berjalan, semua. Kenapa? Orang hidup itu nyari cahaya. Kalau itu kan kehidupan fisik, kehidupan hati kita, kehidupan perjalanan hidup kita ini juga perlu cahaya. Lebih besar daripada cahaya lampu. Cahaya lampu sering-sering tidak cukup, karenanya berapa banyak orang tinggal di istana dengan lampu yang paling mahal, dengan cahaya paling terang, tapi hatinya gelap. Karena tidak cukup lampu ini menerangi cahaya. Di mana akan didapat cahaya? Di sini, di masjid Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nur 35-37. Ayatnya panjang, nanti silakan dibuka. Saya tidak bacakan semua karena panjang. Ayat 35 bicara tentang Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yang didahului biasa. Ini cahaya Allah. Semua langit bumi ini semua ngambil cahaya dari Allah, karena Allah lah cahaya langit dan bumi. Penutup ayat 35 Allah berfirman, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan cahaya ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ternyata enggak semua orang dapat cahaya. Ketika kita semua perlu cahaya, kita bertanya, terus kami kalau ingin dapat cahaya kemana? Ayat 36 menjawab. Ayat 35, ayat 36 menjawab, di buyutin. Nah, di rumah-rumah Allah. Rumah Allah apa? Masjid. Di buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Disebutkan di situ fungsi utama masjid, tempat bertasbih pagi dan sore hari. Di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk ditinggikan dan disebut nama Allah, fungsi masjid. Di dalamnya bertasbih pagi dan sore hari. Siapa yang bertasbih pagi dan sore hari? Ayat 37 bicara rijal, para kaum laki-laki. Makanya kalau laki-laki sholatnya di masjid, suruh dia ganti jenis kelamin, suruh pakai rok. Kalau ibu-ibu masih punya suami, punya anak laki-laki yang sudah balik, sholatnya masih di rumah, suruh pakai rok. Betulah saya. Wallahi Pak. Bapak Ibu yang sudah ingin cari mantu, nyari mantu yang pesengsit. Saya urusan Tuhannya tidak diurusi apalagi cuma putri ibu. Ditinggal. Kalau sholat 5 waktu dijaga betul, apalagi putri ibu. Biasa.
Apalagi kalau sholatnya sholat istimewa, sholat subuh. Asal calon mantu di absen sekian lama nggak hadir, pecat dari calon mantu, nggak jadi calon mantu, nggak lulus. Kok kamu sholat ke masjid subuh saja nggak bisa bangun? Bagaimana kau membangun rumah tangga dengan begitu? Tak cocok jadi mantu, paham? Wallahi Pak, bukan laki-laki yang tidak bisa jaga sholat 5 waktunya di masjid. Karena dalam bahasa Arab kata rijal yang artinya laki-laki mengandung 2 makna. Rijal yang artinya laki-laki dan rijal yang berasal dari kata rujulah yang artinya jantan. Apa bedanya laki-laki sama jantan? Beda apa enggak laki-laki sama jantan? Beda, karena ada laki-laki yang tidak beda. Maka dari itulah dalam kata rijal terkandung 2 makna sekaligus. Jadi laki-laki yang betul laki-laki jantan itu yang mampu menjaga zikirnya pagi sore di masjid, menjaga sholat 5 waktunya di masjid. Karena kalau sudah masuk masjid dan menjaga tadi ayat 36 itu, ayat 37 Allah menyampaikan tentang laki-laki itu tidak akan dibuat lalai oleh urusan dunia, oleh urusan bisnis. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubul absar. Silakan dipelajari terus di ayat 35 sampai 37 surat An-Nur, bahwa di masjid inilah tempat mencari cahaya. Bapak Ibu, ini ayat 36 tadi fi buyutin. Kata buyut artinya rumah. Dalam bahasa Arab, rumah kita juga buyut. Rumah kita tempat tinggal, bait atau buyut, jamaknya buyut. Ini juga baitullah atau buyutullah. Sama. Bayangkan sampai Allah harus rela mengatakan bahwa kalau kalian punya rumah tempat tinggal, Allah juga punya rumah. Allah nggak perlu rumah. Allah nggak perlu rumah. Supaya kita semua sadar bahwa rumah siapapun yang tidak terhubung dengan rumah Allah pasti kehilangan cahaya. Kalau kehilangan cahaya, hidup dalam kegelapan. Kalau hidup dalam kegelapan, hidup serba meraba, tidak jelas apa yang di hadapannya, bahkan tidak bisa membedakan mana kayu, mana ular. Diduga manfaat ternyata membahayakan. Bahkan dia bisa menginjak, karena gelap, bisa menginjak mendolimi orang yang dia cintai. Keluarga gelap. Jadi keluarga ini kalau mau diterangi cahayanya, maka suruh yang laki-laki ke masjid. Paham? Ya, jadi mulai hari ini keluarga ini laki-laki yang balik, karena sebenarnya laki-laki sebelum balik. Karena umur 10 tahun hasab dan Nabi jelas. Muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin wa dribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. 10 tahun itu rata-rata belum balik, tapi 10 tahun itu sudah harus ditegasi. Kalau sampai masih belum baik sholatnya, di antara sholat yang baik laki-laki ke masjid. Jadi laki-laki mulai hari ini kalau ada orang, kalau di rumah kita ada laki-laki dari umur 10 tahun, sholat sudah harus di masjid. Gak ada sholat di rumah, gak ada. Saya tidak bicara hukum wajib atau sunnah muakkad, yaitu fikih. Bab fikih ulama berbeda-beda. Saya bicara tentang cahaya. Anda mau cahaya? Dan bicara tentang cahaya di rumah kita. Makanya yang menghubungkan cahaya masjid ke cahaya rumah itu adalah laki-laki. Ya, laki-laki. Maka sekali lagi, bagaimana bisa mencahayai rumah tangganya kalau dia tidak pernah ke masjid? Kemudian dengan itulah maka kalau anak-anak kita, laki ataupun perempuan, mereka dari kecil seperti ini, mereka ada di masjid, telah mereka menjadi generasi bercahaya. Siapa yang mau punya generasi gelap? Siapa yang mau punya generasi tidak ada cahayanya? Semua ingin generasinya bercahaya. Kalau mau generasinya bercahaya,
terang. Orang bilang masa depan cerah, itu cahaya. Cerah itu cahaya, ada yang cahaya. Sekarang dia cerahnya. Kalau Anda ingin punya generasi masa depan cerah, dari kecil di masjid. Semakin Anda terlambat memasukkan anak ke masjid, semakin sulit anak tumbuh dalam kesolehan. Terlambat makin susah, pasti sulit. Bukan berarti tidak bisa, mudah-mudahan bisa, tapi sangat sulit. Itulah mengapa nanti kita akan baca lebih detail bagaimana sejarah dalam Islam, bahwa sejak kecil pun anak-anak para sahabat, cucu-cucu Nabi yang masih kecil di masjid, di masjid. Makanya nanti saya akan bicara tentang bagaimana masjid dikelola. Kenapa? Karena hari ini banyak orang mengelola rumah Allah tapi tidak nanya sama yang punya. Kalau saya punya rumah, Pak, saya punya aturan di rumah saya. Kenapa kursi saya letakkan di sini? Mengapa di sini tempatnya ini? Mengapa ruang tamu sebelah sini? Mengapa kamar sebelah sini? Itu terserah saya punya. Pak, saya punya. Nah, rumah Allah ini Allah yang punya. Kalau Allah yang punya, kok dia nanya kepada yang punya rumah? Ya Allah, ini rumahmu buat apa? Jangan ngarang, pakai otak sendiri. Masjid itu ada yang punya, maka tanya sama yang punya, fungsinya apa ya Allah. Ya, nah, ini masalah dari kita, Bapak Ibu. Masalah di kita tentang pengurus masjid yang ternyata pengurusnya pun tidak tahu masjid sebenarnya buat apa. Saya pernah ditanya di sebuah masjid besar, kayak gini besar ya, masjid besar gitu. Dan gak sembarang. Yang tinggal di lingkungan itu orang-orang sangat terpelajar, secara jabatan sangat tinggi, orang pintar-pintar, pengalaman internasional. Pertanyaannya kelasnya TK, Ustaz, apakah anak kecil boleh masuk masjid? Saya bilang, kenapa pertanyaan seperti ini muncul? Karena begini, Ustaz, anak yang kecil itu belum sunat, dia bawa kotoran kemana-mana. Saya bilang, siapa yang bilang? Siapa yang bilang anak kecil bawa kotoran kemana-mana? Hah? Anak bapak ibu masuk ke sini, anak kecil kita yang masuk ke sini, suci apa nggak suci dia? Lagi bawa kotoran apa nggak bawa kotoran? Suci, tak ibunya nggak percaya. Tapi dia sudah ke kamar kecil, sudah ke kamar mandi, sudah disucikan bukan? Suci. Subhanallah, ini ngatur masjid tidak bertanya pada yang punya rumah, yang punya masjid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama cucu-cucunya di masjid. Anda tahu cucu Nabi umurnya berapa yang paling besar? Hasan itu cucu Nabi laki-laki yang besar yang di masjid. Hasan Husain radhiyallahu anhu, dan cucu Nabi ada yang lain lagi. Hasan Husain itu, Hasan itu waktu Rasul wafat umurnya baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Artinya selama interaksi dengan Nabi masih di bawah 7 tahun. Di masjid. Di masjid. Bahkan suatu hari Anda lihat, suatu hari Nabi lagi tiduran di masjid. Masjid Nabawi, masjid mulia beliau. Tiduran di masjid Nabawi. Cucunya naik ke perut beliau, duduk di perutnya. Begitu perut, duduk di perut Nabi, kemudian pipis di perut Nabi. Oleh para sahabat mau segera diangkat karena masjid najis. Mau segera diangkat, kata Nabi, da'i ibni, biarkan, ini anak saya. Ada yang jawab dengan cara tidak cerdas. Dia jawab cerdas. Masih dulu kan beda Ustaz. Dulu kan tanah, kerikil, sekarang kan karpet. La ilaha illallah. Ini karpet kalau kena kotoran bisa cuci apa enggak, Pak? Kalau enggak bisa, bawa ke rumah saya cuci, Pak. Bawa ke rumah saya, kirim saya cuci, Pak. Supaya anak-anak kita nyaman di masjid Allah SWT. Subhanallah. Menjauhkan generasi dari masjid, Pak, itu kerusakannya satu generasi. Ini cuma karpet, Pak. Kalaupun nggak bisa cuci, buang saja. Sederhana. Jauh lebih sederhana membuang karpet daripada membuang satu generasi. Bukan begitu? Ini gara-gara mengatur masjid tidak tahu aturan yang punya masjid, jadi Allah SWT. Makanya harus kita pelajari gimana caranya. Apa, seperti apa? Bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil kan berisik, Pak. Makanya diilmui.
Ini khusus buat mereka-mereka yang dapat amanah mulia. Karena amanah mulia, amanah mulia, orang memakmurkan masjid Allah itu nggak sembarang. Itu pahalanya besar, tapi harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Ya, nanti saya akan bicarakan sebagian. Dia pasti perlu pembahasan yang khusus dan panjang sebagian. Kita tahu. Bapak Ibu firman Allah, keluarga mukmin setanah semuanya. Rasul melaksanakan apa yang disampaikan oleh Al-Quran Karim tentang masjid Allah SWT dengan segala fungsi. Nabi memberikan panduan, aturan dan seterusnya. Masih ada ayat yang lain tadi seperti dibacakan oleh anak kita. Semoga Allah berikan kepada soleh-solehan membacakan ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanya orang-orang yang punya 5 ciri khas. Man amana billah, yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, mau bayar zakat, wa lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya pada Allah. Jadi kalau kita mati Allah, masjid itu yang memakmurkan, ya'muru, dari kata takmir itu Pak, bahasa Qur'an atau ayat 18, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, baik yang sholat di sini, yang beribadah di sini, yang mengaji di sini, ataupun yang mengurus bahkan di sini, semua ikut memakmurkan masjid Allah. Itu punya 5 ciri khas itu harusnya. Yang memakmurkan masjid Allah, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, tidak takut kecuali hanya pada Allah. Makanya kalau milih pengurus masjid, pengurus DKM masjid itu, kalau milih itu jangan milih tua, jangan milih ketua RW atau Pak Lurah atau pejabat. Gak penting itu di sini. Dunia itu di tempat sedang sudah bilang. Dunia di luar sana. Kalau di sini itu yang dipilih satu yang beriman pada Allah, yang beriman pada hari akhir, yang jaga sholatnya, yang mau bayar zakat dan tidak takut kecuali hanya pada Allah. Itu yang pantas mengurus masjid Allah. Bukan ketua RW. Kalau ketua RW nggak cocok dengan ini, nggak layak. Kalau cocok boleh di sini. Bagaimana orang nggak pernah kelihatan di masjid, Pak? Ya Pak, dia sibuk sekali. Lo sibuk? Aku tahu dia sibuk. Atau sering masjid, berantakan lah. Coba kalau nggak urus, betul? Subhanallah. Seperti itulah. Ini Allah kasih syarat langsung, Pak. Kok ini istimewa? Itu bayangkan. Di Quran